Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang berbahagia, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan siang hari ini, Ibu bertugas menjadi pemateri dalam rangka mengisi kegiatan Pondok Ramadan yang berkaitan dengan zakat. Tentunya zakat ini anak-anak sudah mungkin semuanya sudah tahu, di SD maupun yang dari MI mungkin sudah pernah mendapatkan materi zakat. Namun perlu diketahui, setiap pertemuan yang itu ada kaitannya dengan ilmu tentunya akan memberikan kita pahala yang besar. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini untuk anak-anak sekalian bisa menambahkan ilmu yang baru atau bisa mendapatkan barokah dari semua yang anak-anak bisa dapatkan pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, tema yang akan Ibu sampaikan yakni tentang zakat. Perlu ananda sekalian ketahui bahwasanya zakat itu bagian daripada rukun Islam. Dan dari semua rukun Islam, yakni rukun Islam itu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama syahadat, kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan yang kelima haji. Dari 5 rukun Islam ini anak-anak, ya, yang perlu ananda ketahui, yang berkaitan dengan sosial atau kemanusiaan itu hanya zakat. Sedangkan syahadat itu adalah urusan tentang akidah atau keyakinan anak-anak sekalian yang itu berkaitan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sama halnya dengan salat, sama halnya dengan puasa dan haji. Semuanya berkaitan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala, antara hamba Allah dan Allah langsung. Sedangkan zakat ini adalah ibadah yang berhubungan dengan manusia. Anak-anak perlu diketahui bahwasanya disyariatkannya zakat ini turun ketika Rasulullah berada di Madinah, anak-anak. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Sedikit Ibu jelaskan beberapa tentang rukun Islam ini anak-anak ya. Yang pertama syahadat. Syahadat itu tentang akidah yang tidak bisa dirubah atau keyakinan ya. Ini periodenya periode ketika Rasulullah berada di Mekah. Periode Mekah namanya anak-anak. Kemudian 10 tahun setelah kenabian, tahun kenabian anak-anak baru diturunkan syariat sholat ya. Syariat sholat ini yang mungkin anak-anak sudah tahu semua, disyariatkannya sholat setelah terjadinya Isra dan Mi'raj, yaitu di ke-10 kenabian. Dan zakat yang akan kita pelajari pada siang hari ini yakni diturunkan setelah Rasulullah hijrah selama 2 tahun di Madinah, yaitu pada tahun kedua hijrahnya Rasulullah ke Madinah baru diturunkan zakat. Diturunkan syariat zakat ini anak-anak seperti yang kita ketahui, hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, di sana ada kolaborasi antara kaum muhajirin dan kaum ansor, di mana kaum muhajirin ini adalah kaum yang hijrah, yang orang-orang Islam dari Mekah hijrah ke Madinah. Nah, ini disebut dengan kaum muhajirin. Sedangkan kaum ansor ini kaum orang-orang Islam yang berada di Madinah. Ansor disebut ansor karena penolong ya.
di mana mereka harus berbagi dengan orang-orang muhajirin, baik itu tanah, tempat, harta, untuk memenuhi kebutuhan kaum orang muhajirin. Nah, antara kaum orang muhajirin dan ansor ini ketika sudah berkumpul selama 22 tahun, maka ada kesenjangan sosial, ada yang miskin, ada yang kaya, maka turunlah syariat tentang zakat. Kalau puasa itu disyariatkannya puasa itu tahun ke-6 setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan haji itu disyariatkan setelah Nabi berada di Madinah selama 8 tahun. Baik anak-anak, mungkin langsung saja kita kepada dalil tentang zakat. Anak-anak mungkin sudah pernah mendengar atau pernah membaca tentang dalil tentang zakat itu cukup banyak di Al-Quran, anak-anak. Namun begini, dalil yang ada di dalam Al-Quran ya, yang sering disebut, maka itu artinya wajib, seperti dalil tentang sholat. Tentang sholat itu banyak, wa aqimus sholat wa atuz zakah, itu makanya sholat itu sangat diwajibkan. Contoh lain, dalil tentang sholat Jumat. Dalil tentang sholat Jumat itu hanya satu, anak-anak, di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Jumu'ah. Itu bukan tidak diwajibkan, tapi orang-orang sekali mendapatkan dalil itu, orang-orang sudah akan sergap ya untuk datang sholat Jumat. Contohnya, setiap Jumat pasti banyak orang di masjid kan. Sedangkan sholat yang 5 waktu, kenapa Allah sering menyebutnya di dalam Al-Quran sebagai peringatan untuk sholat lagi? Itu karena sangat mewajibkan kepada kita, dan orang-orang tuh banyak yang lupa. Semoga kita semua bagian dari orang-orang yang selalu mengingat sholat, zakat, puasa. Baik anak-anak, kita langsung kepada dalil tentang puasa. Tentang zakat, ibu ambil satu dalil di sini, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Bisa dibacakan artinya, yakni tentang, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Oke, berdasarkan dalil tersebut anak-anak, kita bisa melihat definisi zakat itu sendiri. Baik, zakat itu berarti suci atau bersih ya. Dan dikhususkan lagi kepada zakat fitrah, yaitu atau zakat secara umum, yakni zakat sejumlah harta yang wajib dikeluarkan ya, sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya jika telah mencapai nisab tertentu dan dengan syarat tertentu pula. Itu secara istilah, pengertian zakat secara istilah anak-anak. Kita sekarang berbicara tentang runtutan-runtutan ketentuan zakat. Yang tadi tentang definisi, pengertian. Yang kedua ini tentang rukun zakat, yaitu berniat untuk berzakat. Kemudian ada orang yang mengeluarkan zakat, ada orang yang menerima zakat. Kemudian ada benda yang dijadikan sebagai zakat, yang biasanya kalau zakat fitrah itu orang-orang berupa beras anak-anak ya. Ketentuan berasnya itu biasanya ada berbeda-beda anak-anak pendapat para ulama, ada yang 2,5 kg, ada 2,8 kg, tapi lebih baik anak-anak itu berzakat yang melebihi, itu lebih baik anak-anak ya. Oke, rukun zakat tadi ada 4, ada niat, kemudian ada muzaki ya, atau orang yang melakukan zakat, mustahik zakat atau penerima zakat, dan ada
benda atau barang yang dibuat untuk zakat. Baik anak-anak, untuk penerima zakat atau mustahik zakat seperti yang kita ketahui ada 8 mustahik zakat. Yang pertama fakir, miskin, amil, mu'allaf, kemudian riqab, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Fakir anak-anak, apa bedanya fakir dan miskin? Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi nggak punya rumah dan nggak punya usaha. Adik. Terus yang kedua yaitu miskin. Miskin yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tetapi orang yang mempunyai pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Maksudnya miskin di sini anak-anak contohnya seperti ini. Dia bekerja hari ini untuk membiayai, untuk beli beras besok, untuk buat makan besok. Itu miskin. Kalau fakir ini udah enggak punya kerja, enggak punya rumah. Ini benar-benar orang yang harus kita butuh. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwasanya zakat ini adalah ibadah yang kaitannya antara manusia dengan manusia. Anak-anak, satu-satunya rukun Islam, syariat Islam yang itu menjadikan kita itu hubungannya erat sesama manusia. Yang ketiga ini amil. Amil yaitu orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Kemudian mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Namun kenapa orang baru masuk Islam ini diberikan zakat? Ini karena mungkin rentannya iman di dalam dirinya, ya, sehingga perlu membuat kita itu memberikan zakat. Kenapa memberi zakat? Zakat itu bagian dari sedekah. Zakat itu bagian dari kasih sayang. Kalau memberi itu anak-anak akan membawa kita saling menghargai, saling menyayangi. Nah, seperti itu. Jadi memang zakat ini anak-anak yang bisa mempererat hubungan antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Riqab. Nah, di sini riqab ini adalah hamba sahaya yang dijanjikan tuannya. Hamba sahaya. Riqab ini sudah hampir tidak ada hari ini. Jadi hamba sahaya itu udah nggak ada anak-anak. Nggak ada orang yang menjadi budak, udah nggak ada ya. Jadi yang selanjutnya yaitu ghorim. Ghorim ini orang yang terlilit hutang. Namun ada tanda kutipnya. Hutang di sini bukan untuk bersenang-senang dirinya, tapi hutang karena dia mungkin awalnya mempunyai perusahaan, terus membangun sekolah, sehingga perusahaannya bangkrut, terus sekolahnya nggak bisa berjalan, itu karena terlalu banyak hutang. Jadi hutangnya itu karena suatu hal yang baik, satu hal yang digunakan di jalan Allah, bukan karena hutang misalnya untuk kepentingan pribadi, bukan anak-anak. Tapi hutang yang di sini orang yang banyak hutang, namun hutangnya itu dia berhutang untuk jalan Allah, seperti itu anak-anak ya. Itu berhak menerima zakat. Yang selanjutnya sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah ya. Begini anak-anak, jangan disamakan orang yang berjuang di jalan Allah itu orang yang membangun sekolah. Jadi karena kita membangun sekolah, jadi zakat kita kasihkan kepada orang yang membangun sekolah, itu tidak seperti itu ya anak-anak, bukan seperti itu. Yang diutamakan itu, jangan sekarang itu banyak orang-orang yang kaya, saya itu berzakat mal, saya jadikan zakat mal saya sekolahan atas dirinya, nama dirinya sendiri. Itu gak boleh. Kalau bisa, itu bukan zakat mal namanya. Zakat mal itu yang utama itu diberikan kepada fakir miskin, itu banyak yang kelaparan ya. Nah, itu yang harus diutamakan. Oke. Ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian dia kekurangan bekal. Nah, itu tadi anak-anak 8 orang yang berhak menerima zakat. Kemudian orang yang tidak berhak menerima zakat tentunya ya orang kaya, keturunan Rasulullah juga tidak berhak menerima zakat. Kemudian orang-orang non muslim, dan juga setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Muzaki itu orang yang berzakat anak-anak. Misal seorang ayah, jadi dia memberikan zakatnya kepada anaknya misalnya, sedangkan anaknya itu adalah tanggung jawab dia, itu nggak boleh ya. Jadi harus diberikan kepada
orang lain yang bukan tanggungan dia menafkahi. Kemudian selanjutnya waktu ini yang zakat fitrah, waktu mengeluarkan zakat, yaitu waktu harus adalah bermula dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, yaitu waktu wajib adalah setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu afdol yaitu waktu setelah melaksanakan sholat subuh pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum imam berkhutbah di sholat id, anak-anak ya. Kemudian waktu yang makruh yaitu waktu saat melaksanakan sholat id. Jadi anak-anak, ada dua syaratnya orang wajib zakat fitrah, yaitu dia hidup di bulan Ramadan dan hidup di hari Idul Fitri. Maksudnya bagaimana? Ketika anak kecil lahir setelah sholat id, berarti bayi lahir setelah sholat id itu tidak wajib zakat. Tapi kalau misalnya orang meninggal sebelum maghrib di akhir bulan Ramadan, jadi nanti takbiratul ihram, terus meninggalnya asar sebelum maghrib ya, itu tidak wajib zakat karena tidak masuk di Idul Fitri. Nah, jadi ada dua syaratnya, harus di masuk di bulan Ramadan, jadi hidup di bulan Ramadan, dan hidup saat malam Idul Fitri, saat Idul Fitri ya anak-anak ya. Untuk yang selanjutnya manfaat zakat banyak sekali anak-anak, yaitu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, untuk mensucikan harta kita dari hak-hak orang yang memang membutuhkan. Kemudian membersihkan diri dari sifat kikir ya. Anak-anak perlu diketahui, ini ada kisah atau cerita ya. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya, ada dentuman, kemudian Rasulullah bercerita. Di sana Rasulullah melihat seorang menjerit tapi tidak ada orangnya, katanya. Kemudian dilihat ada orang yang sangat hitam, kemudian bau dan dekil sekali. Kata Rasulullah, apa yang telah kamu kerjakan? Bukan apa-apa anak-anak, ternyata orang ini adalah orang yang sangat kikir ketika hidup di dunia. Tolong anak-anak, kita sebisa mungkin menghindari sifat kikir ya, dijauhi sifat kikir. Termasuk dari zakat ini yaitu menghilangkan sifat kikir dari kehidupan orang muslim. Kemudian memberi ketentraman kepada hati kita semua ya. Ada banyak lagi manfaat-manfaat zakat yang mungkin bisa kita peroleh ketika kita sudah mengaplikasikannya. Oke anak-anak, demikian dulu dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan ada ilmu baru yang bisa didapat oleh anak-anak sekalian. Dan kemudian untuk penugasan, nanti penugasan sudah ada di PPT dan bisa di-share oleh wali kelas nanti anak-anak ya, bisa di-share di sana. Ini ada kayak anak-anak hanya membuat checklist saja tentang benar atau tidaknya pernyataan-pernyataan. Di sini ada 10 pernyataan, nanti Ibu sampaikan 10 pernyataan, anak-anak tinggal menceklis ini benar atau tidak sesuai dengan apa yang telah Ibu sampaikan barusan. Baik anak-anak, untuk mengakhiri ini semua penjelasan Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Demikian anak-anak apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.